Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mempelajari berkaitan dengan sejarah perkembangan keperawatan, untuk itu kita harus paham berkaitan dengan istilah keperawatan ya. Apa yang dimaksud dengan keperawatan? Nah, di slide ini tersampaikan bahwa keperawatan adalah suatu pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan ya, yang terbentuk dalam suatu pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan bio, psikososio, dan spiritual yang komprehensif. Komprehensif itu artinya menyeluruh ya, yang ditujukan kepada individu, kelompok, masyarakat, baik sakit maupun sehat, yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia ya. Jadi, jika ada istilah keperawatan, maka lekat sekali berkaitan dengan pelayanan semua kebutuhan dasar yang dilihat dari bio, psiko, sosio, spiritual secara menyeluruh gitu ya, baik terhadap orang sakit maupun orang sehat. Sasaran kita bukan hanya orang sakit saja, maksudnya di sini orang sakit dengan indikator orang yang dirawat gitu ya. Nah, orang yang tidak dirawat itu juga menjadikan suatu sasaran kita, di mana ketika di masyarakat, maka peran kita itu dalam hal tindakan pencegahan gitu ya. Jadi ada beberapa untuk meningkatkan status kesehatan itu salah satu beberapa upaya ya, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah itu. Jadi peran kita itu sangat luas, tidak hanya mengatasi masalah orang sakit dalam artian orang yang dirawat di rumah sakit, namun di masyarakat pun itu menjadi panggilan kita juga dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan. Nah ini ya, sekarang kita lanjut berkaitan dengan sejarah perkembangan keperawatan. Nah, sejarah perkembangan keperawatan ini diawali dari zaman purba ya, dari zaman purba sampai sejak tahun 1950 sampai saat ini yang sudah berkembang pesat gitu ya. Nah, sejarah perkembangan keperawatan telah mengalami perubahan yang sangat pesat ya, sebagai respon dari itu tadi ya, perkembangan kebutuhan manusia gitu ya. Berbagai peristiwa mempengaruhi perkembangan sejarah praktek keperawatan, sehingga berpengaruh terkait dengan peran, sikap, status wanita. Dulu perawat itu identik dengan gender wanita gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah sangat berkembang sesuai dengan kebutuhan, bahwa banyak perawat yang gendernya laki-laki gitu ya. Nah, berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan perawatan pada zaman dahulu gitu ya. Nah, itu banyak hal, diantaranya peran dan sikap masyarakat, kemudian adanya perang gitu ya. Lalu ada masa proses pemimpinan. Nah, itu. Nah, kapan keperawatan itu mulai dianggap, artinya mulai diterima gitu ya, mulai diterima bahwa keperawatan itu merupakan suatu jasa yang mulia. Nah, itu semenjak adanya pakar keperawatan yang disebutnya sekarang ya, yaitu Florence Nightingale. Nah, itu semenjak Florence Nightingale itu muncul, maka perawat sudah bisa diterima oleh masyarakat dan merupakan profesi yang mulia dan patut dihargai ya. Nah, di sini tersampaikan perjalanan perkembangan keperawatan itu di dunia ya, yang dimulai dari zaman purba, zaman keagamaan, lalu permulaan Masehi sampai ke tahun 1950 ya. Nah, kita lihat terkait dengan perkembangan di masing-masing zaman di slide berikutnya ya. Oke, mengawali perkembangan keperawatan itu berawal dari
zaman purba ya, atau primitive culture ya. Nah, di sini tersampaikan bahwa keperawatan muncul itu didasarkan pada naluri seseorang ya. Semua orang punya naluri gitu ya. Nah, tercermin pada seorang ibu ya, mother instinct. Nah, ibu itu identik dengan memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya. Nah, di sini perawat harus memiliki naluri keibuan dalam merawat orang sakit. Pada zaman dahulu dikatakan perawat, nah dia harus memiliki memiliki sifat mother instinct gitu ya, naluri seorang ibu. Nah, naluri seorang ibu itu ketika melihat anaknya yang membutuhkan bantuan, maka dia hadir. Nah, begitu ya. Nah, harapan di awal perkembangan keperawatan ini, itu tadi perawat harus memiliki naluri keibuan. Di masa ini kemudian pelan-pelan bergeser ke zaman di mana orang masih percaya pada sesuatu tentang adanya kekuatan mistik ya yang dapat mempengaruhi kehidupan. Nah, ini ya yang disebut dengan istilah animisme ya. Nah, mereka meyakini bahwa sakit itu muncul disebabkan oleh karena guna-guna gitu ya, oleh karena kekuatan goib ya. Contohnya seperti yang barangkali dia habis datang ke mana duduk di pohon besar, atau habis datang ke mana kemudian ketempelan dengan sesuatu yang goib. Nah, itu zaman yang zaman primitif ini muncul ya. Nah, kemudian kepercayaan ini menganggap bahwa yaitu penyakit itu disebabkan oleh karena kemarahan dewa. Nah, di situ ya. Nah, setelah itu perkembangan keperawatan terus berubah. Nah, suatu kelompok wanita, nah berubahnya ditunjukkan konon dari ceritanya di zaman ini ya, adanya suatu kelompok wanita yang membantu orang yang sakit. Nah, membantu orang sakit ya seperti menjadi tabib. Nah, disitulah mulai muncul istilah ilmu keperawatan ya. Oke. Nah, lalu perkembangan berikutnya mengalami kemajuan di zaman keagamaan ya. Nah, di sini disampaikan perkembangan keperawatan mulai bergeser ke arah spiritual ya, di mana ketika ada orang sakit maka dinilai terkena kutukan atau dosa gitu ya. Nah, pada zaman ini pusat perawatannya pusat dari keperawatan itu berada di tempat-tempat ibadah ya, sehingga pada waktu ini pemimpin agama itu atau zaman dahulu itu suka disebutnya tabib ya, itu adalah orang yang sangat bisa membantu mengobati pasien gitu ya. Nah, pada zaman ini perawat itu dianggap sebagai budak yang hanya bisa membantu di bawahnya perintah para tabib itu ya, atau pemimpin agama. Nah, ini muncul di zaman keagamaan ya. Bahkan dari situ tersampaikan di zaman ini itu ya. Nah, seperti yang kuil, nah itu menjadi pusat perawatan medis gitu ya. Nah, karena apa? Nah, karena kepercayaan di zaman ini itu orang sakit itu karena dampak dari kutukan Tuhan gitu ya. Nah, lalu berkembang kemudian di zaman berikutnya muncul di zaman Masehi ya. Next, kita ke slide berikutnya. Oke, perkembangan berikutnya muncul pada zaman Masehi ya. Nah, di zaman ini keperawatan mengalami kemajuan ya, seiring berkembangnya agama Kristen. Di zaman ini muncul kemajuan yang terlihat dengan pendirian rumah sakit yang dinamakan dengan Rumah Sakit Monastik Hospital. Nah, untuk memfasilitasi keperawatan ya, untuk tempat menerima orang-orang sakit dan membutuhkan perawatan. Kemudian
Di zaman ini pula ilmu keperawatan berkembang menjadi organisasi yang dinamakan diakonis ya. Nah, diakonis ini menyampaikan bahwa wanita datang itu untuk mengunjungi, dalam artian itu untuk memberikan suatu perawatan orang sakit gitu ya. Nah, sedangkan laki-laki itu lebih difokuskan untuk membantu orang yang sudah meninggal. Nah, ini perkembangan keperawatan terlihat di zaman Masehi, tergambar seperti tadi yang tersampaikan ya. Nah, lalu terlihat perkembangan keperawatan di zaman pertengahan abad 6 Masehi ya. Di zaman ini ilmu keperawatan meluas sampai di Asia Barat ya. Nah, seiring dengan perkembangan agama Islam. Nah, pengaruh agama Islam terhadap perkembangan keperawatan ini tidak lepas dari keberhasilan Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam ya. Nah, kemudian tiba di abad 7 Masehi. Nah, perkembangan ilmu keperawatan berkembang pesat kembali ya, seperti yang ditemukan di Jazirah Arab, adanya ilmu kimia, kemudian hygiene, ilmu pasti, obat-obatan, nah yang menjadikan prinsip dalam perawatan kesehatan. Nah, di situ. Nah, Rufaidah di sini disampaikan di zaman ini ya, Rufaidah binti Sa'ad Al-Ansari menjadi pelopor ilmu keperawatan modern, bahkan pernah dikenal sebagai ahli pengobatan di masanya. Jadi semakin sekarang semakin meningkatnya zaman abad, maka secara pelan-pelan itu ilmu keperawatan itu mulai dikenal dan mulai benar-benar tertata, ada ilmunya gitu ya. Kalau zaman awal-awal yang purba itu kan masih berdasarkan insting keibuan. Nah, kalau ini benar-benar sudah mulai berdasarkan keilmuan gitu ya. Nah, kemudian dikenal di permulaan abad 17 ya. Pada masa ini struktur dan orientasi perawat berubah dari agama menjadi kekuasaan gitu ya. Nah, adanya perang, kemudian eksplorasi kekayaan di zaman kolonial. Nah, di situ menimbulkan suatu perubahan ya, perubahan sebagai dampak negatif bagi keperawatan. Nah, mulai di sini itu muncul tenaga perawat yang minim gitu ya, yang sangat terbatas gitu. Nah, untuk memenuhi kurangnya perawat, nah sehingga pada zaman ini wanita tua gitu ya, yang sudah berobat bekerja sebagai perawat misalkan ya. Nah, lalu dampak yang positifnya di zaman ini itu adanya ketika adanya perang salib itu ya. Nah, dari situ korban-korbannya itu ditolong oleh tenaga sukarela. Nah, yang dianggapnya sebagai perawat gitu ya. Nah, kemudian wanita-wanita yang mengikuti suami di zaman perang ini juga bertugas sebagai perawat. Nah, sehingga keperawatan mulai dikenal di zaman ini, adanya suatu itu ya konsep P3K gitu yang dikenal ya, pertolongan pertama kecelakaan gitu ya. Nah, perawat mulai dibutuhkan dalam masa perang ketentaraan gitu ya, sehingga timbul peluang kerja perawat di bidang sosial. Nah, di sini itu muncul di abad 17 ya. Nah, kemudian mulai dibukanya rumah sakit gitu ya, yang semula hotel dibuka jadi rumah sakit ya. Nah, kemudian muncul kembali di masa sebelum Perang Dunia II ya. Di masa sebelum perang ini tenaga perawatnya masih sedikit ya, sehingga keperawatan itu dikenal bagi
seseorang yang bisa menolong orang sakit agar sembuh gitu ya, tanpa melalui pendidikan formal ya. Nah, ruang lingkup pelayanan perawatan bersifat kuratif atau seseorang wanita yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia yang sakit. Nah, ini muncul di masa sebelum Perang Dunia II ya. Nah, ini penerapan teknologi modern berhubungan dengan keperawatan mulai berkembang di masa selama Perang Dunia II ya. Nah, jadi penyakit yang muncul karena perang gitu ya, itu menjadikan suatu tantangan bagi perawat dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, sehingga muncul suatu teknologi ya, teknologi modern dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Nah, itu udah mulai muncul di zaman ini ya. Nah, kemudian di masa setelah Perang Dunia II, maka terlihat kembali perkembangan keperawatan itu yang sangat pesat ya. Ini terjadi di Amerika. Nah, perkembangan di masa ini terlihat adanya suatu kesadaran masyarakat berkaitan dengan bidang kesehatan gitu ya. Nah, perkembangan ilmu keperawatan itu di zaman ini itu berkaitan dengan ilmu kesehatan. Nah, jadi muncul upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatannya. Ini sudah mulai ada berkaitan dengan upaya kuratif, preventif, promotif gitu ya. Sudah mulai adanya suatu promosi kesehatan kepada masyarakat sebagai bentuk itu ya, sebagai bentuk dari keperawatan yang sebenarnya. Nah, ini sudah mulai muncul secara bertahap ya, sehingga sampai saat ini terlihat yang perkembangan keperawatan sudah maju itu ya. Nah, lalu mulailah adanya suatu perkembangan keperawatan profesional. Nah, ini muncul sejak tahun 1950 ya. Nah, bahkan seorang perawat harus berdasarkan pendidikan keperawatan. Nah, di zaman ini dikenalnya pendidikan kesehatan keperawatan itu adalah harus melalui tahapan bachelor atau master gitu ya. Nah, kemudian mulailah berkembang bahwa proses keperawatan itu harus ada asuhan proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, perencanaan, implementasi, evaluasi ya. Bahkan arti keperawatan sendiri itu sudah mulai artinya sudah mulai mengalami peningkatan. Nah, salah satunya dilihat dari definisi keperawatan gitu ya. Nah, kemudian perawat sendiri itu dinilai orang yang mempunyai pendidikan gitu yang dapat memberikan asuhan keperawatan baik terhadap orang sehat maupun orang sakit gitu ya. Nah, bahkan dianggap mampu untuk menghadapi pasien-pasien yang dalam kondisi sakratul maut. Nah, ini ya. Nah, hal ini terlihat bahwa itu tadi ya, perawat itu sudah mulai yang dari pertamanya tidak memiliki pengetahuan yang sampai sekarang itu benar-benar harus mengikuti proses pendidikan yang sebenarnya. Nah, ini yang terjadi perkembangan keperawatan di dunia ya. Nah, sekarang kita mengenal bagaimana perkembangan keperawatan di Indonesia ya. Yang tadi tersampaikan perkembangan keperawatan di dunia. Nah, sekarang apa yang terjadi? Keperawatan di Indonesia dari masa apa yang muncul? Nah, di sini tersampaikan ya, sejarah dan perkembangan keperawatan di Indonesia itu dimulai pada masa penjajahan Belanda ya, sampai pada masa kemerdekaan ya, sampai saat sekarang ya. Nah, di masa penjajahan Belanda, nah itu perkembangan keperawatan di Indonesia dipengaruhi oleh salah satunya kondisi sosial ekonomi yang ada pada saat itu ya. Pada zaman penjajahan Belanda ini, perawat itu berasal dari penduduk pribumi ya. Nah, sebagai
yang disebutnya sebagai penjaga orang sakit. Nah, itu ya. Nah, kemudian muncul perkembangan berikutnya di masa sebelum kemerdekaan ya, yang tadi adanya perawat itu disebut sebagai penjaga orang sakit. Nah, ini berkembang di masa ini menjadi dinas kesehatan tentara ya. Nah, jadi perkembangan di masa ini terlihat pada masa Raffles di mana keperawatan memperhatikan kesehatan rakyat sebagai bentuk pelayanan gitu ya. Nah, lalu di masa Jepang kemudian muncul di masa penjajahan Jepang gitu ya. Keperawatan mulai mengalami kemunduran. Nah, di dunia keperawatan di Indonesia mengalami zaman kegelapan di masa ini. Jadi tugas keperawatan itu dilakukan yang tadinya dilakukan orang-orang yang tidak terdidik gitu ya. Nah, lalu pemimpin rumah sakit pun diambil oleh Jepang. Nah, akhirnya di zaman ini disebutlah menjadi zaman kegelapan ya, yang konon ceritanya di masa ini itu terjadi kekurangan obat sehingga muncullah wabah-wabah penyakit gitu ya. Nah, lalu keperawatan berkembang di zaman kemerdekaan ya, di masa zaman kemerdekaan. Nah, pada tahun 1945 ya, setelah tahun 1945 tepatnya tahun 1949, nah mulai adanya pembangunan di bidang kesehatan ya, mulai didirikan rumah sakit, balai pengobatan gitu ya. Nah, lalu di tahun 1952 itu juga didirikan sekolah guru perawat. Kalau zaman dulu itu adanya sekolah guru perawat gitu ya. Nah, dan sekolah perawat setingkat SMP ya. Nah, pendidikan keperawatan mulai didirikan di tahun 1962 yaitu dengan nama Akper dulu tuh ya. Akpernya dimiliki oleh Departemen Kesehatan yang satu-satunya di Jakarta. Nah, di situ mulai meluluskan perawat D3 yang profesional. Dulu perawat D3 itu sudah masuk tenaga yang udah profesional taraf setinggi-tingginya gitu ya. Lalu mulailah bermunculan pendidikan ya, pendirian pendidikan fakultas keperawatan ya. Nah, di masa itu tahun 1985 itu didirikan PSIK namanya ya, program studi ilmu keperawatan. Zaman dahulu itu ada PSIK, kalau sekarang nggak ada ya. Nah, kemudian muncul kembali gitu di tahun 1995 ini PSIK yang satu-satunya ada waktu itu di Fakultas Kedokteran UI ya, berubah status menjadi FIK UI. Nah, kemudian muncul PSIK baru, nah seperti di Undip, UGM, Unhas gitu ya. Jadi sudah mulai bermunculan. Kalau pertama muncul dulu didirikan oleh UI. Nah, itu ya. Lalu mulailah dikenal perkembangan bidang keperawatan ini menjadi sebuah profesi yang tentunya untuk mencapai profesi ini harus melalui tahapan pendidikan tinggi keperawatan. Nah, ini ya. Nah, kemudian sampailah periode sekarang ya, keperawatan masa kini, di mana keperawatan itu tidak terlepas dari seni dan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, setelah zaman kemerdekaan gitu ya, memasuki bangsa Indonesia memasuki zaman era globalisasi gitu ya. Nah, yang dimulainya pasar bebas ASEAN, dari situ mulai banyak tenaga profesional keluar masuk di dalam negeri. Nah, pada masa ini mulai terjadi suatu transisi pergeseran pola kehidupan ya. Nah, kemudian mulailah masyarakat tradisional itu berubah menjadi masyarakat yang maju. Nah, itu ya. Nah, lalu perawat profesional sendiri
Nah, itu mulai benar-benar memberikan suatu asuhan yang tentunya didasari rasa kasih sayang, perhatian, hormat. Nah, itu ya. Nah, karena ternyata keperawatan ini dominasi dari perpaduan seni dan ilmu pengetahuan, tentunya berdasarkan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, ilmu pengetahuan makin hari makin berkembang gitu ya, seiring penemuan-penemuan inovasi. Nah, kemudian pelayanan juga diberikan sesuai dengan kriteria dalam standar praktek yang dikenalnya di zaman ini sudah modern ya, mulai tahun 2004 itu adanya suatu kode etik ya, kode etik praktek keperawatan, di mana dalam memberikan asuhan keperawatan itu ada aturan-aturan yang tertera dalam kode etiknya gitu ya. Nah, kemudian mulai dikenal praktek profesional. Jadi seorang perawat itu harus mampu menjadi perawat yang profesional gitu ya. Artinya melakukan sesuatu hal berdasarkan dengan pengetahuan gitu ya. Nah, teori keperawatan kemudian mulai menggabungkan dari nilai-nilai sosial gitu ya. Kemudian budaya yang tidak terlepas dari kode etik keperawatan. Ini pada zaman ini sudahlah kita punya standar yang menjadi acuan dalam tindakan perawatan. Nah, kemudian muncullah istilah definisi keperawatan menjadi lebih sempurna, yaitu perlindungan, promosi atau edukasi atau penyampaian informasi kesehatan gitu ya. Lalu optimalisasi kesehatan dan kemampuan, kemudian pencegahan penyakit, lalu pencegahan cedera, kemudian meringankan penderitaan melalui asuhan keperawatan yang meliputi diagnosa keperawatan serta penanganan dari respon manusia berkaitan dengan kebutuhannya. Nah, serta kita juga menjadi tenaga advokasi dalam pelayanan baik individu, keluarga, masyarakat, dan populasi, artinya masyarakat yang lebih luas. Nah, demikian perkembangan sejarah perkembangan keperawatan di Indonesia yang sampai saat ini kita rasakan yang sudah maju, bahkan tenaga perawat itu dituntut untuk menjadi tenaga yang profesional. Yang profesional itu berdasarkan ilmu pengetahuan gitu ya, berdasarkan ilmu pengetahuan, kode etik, standar kode etik yang harus diikuti. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi sejarah perkembangan keperawatan sebelum masuk ke konsep dasar keperawatan yang lain. Nah, barangkali ada yang didiskusikan, boleh disampaikan berkaitan dengan apa yang belum dimengerti ya. Mungkin materi ini saya tutup terlebih dahulu ya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.